Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya muslimun, alhamdulillah kita ketemu lagi. Untuk kali ini mari kita lanjutkan ngajinya kemarin. Di pesantren Ummul Qura ini memang ngajinya urut, tidak dipilih atau tidak pindah-pindah atau dipilih topik yang bagaimana, enggak, melainkan urut. Nah, sekarang ini ngaji surat Asy-Syura ayatnya 52. Lanjutannya kemarin, ini tinggal 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika lan kaya mengkono kang kasebut paring wahyu, auhaina paring wahyu ingsun ilaika marang sira Muhammad, ruhan ing Al-Qur'an, min amrina sangka perintah ingsun, makunta ora ana sira Muhammad tadari iku weruh sira mal kitabu ma iku apa alkitabu tawi aran kitab, walal imanu lan ora weruh sira Muhammad iku apa al imanu tawi aran iman. Mohon maaf ayal muslimun, kenapa saya ngarteni ini pakai basa Jawa padahal yang mendengarkan belum tentu ngerti bahasa Jawa. Tetapi jangan khawatir, setelah saya artikan bahasa Jawa, maka akan saya ulangi dengan bahasa Indonesia. Ini termasuk pesan guru saya. Guru saya bilang sama saya, ya Khairuddin, kamu besok kalau ngajar pesan saya tetap pakai bahasa Jawa. Setelah itu diartikan bahasa Indonesia. Limada, kenapa demikian? Karena bahasa Jawa itu adalah maknanya pas. Bahasa Jawa itu adalah bahasa luas, mampu untuk mengarteni Al-Quran. Tapi kalau lainnya Jawa, kata guru saya, ini kurang mampu. Baiklah, kalau kita bahasa Indonesia kan begini. Muhammad, kamu saya beri wahyu berupa Al-Quran, yaitu perintah dari saya lewat malaikat Jibril. Kamu tidak tahu Muhammad, apa sih Alkitab itu, tidak tahu kamu. Dan kamu tidak tahu Muhammad, apa iman itu. Ayyuhal muslimun, Nabi Muhammad itu orang mana? Arab. Bahasanya apa? Arab. Al-Quran bahasa apa? Arab. Tetapi kata Allah bahwa Nabi Muhammad itu tidak ngerti apa kitab itu, bahwa Nabi Muhammad itu tidak ngerti apa iman itu. Betul, memang tidak ngerti. Makanya dituntun, diajari oleh malaikat Jibril. Umpama dijelaskan itu begini, Nabi Muhammad itu ya punya guru. Gurunya siapa? Malaikat Jibril. Makanya kita orang muslim harus punya guru, harus punya ulama, harus kenal ulama. Kalau kita tidak punya guru, kalau kita tidak punya ulama, bagaimana kita akan ngerti Al-Quran? Bagaimana kita akan ngerti As-Sunnah? Nah, oleh sebab itu, karena Al-Quran itu belum ngerti, makanya diterangkan dengan jelas. Iman itu ya apa? Loh, iman itu apa? Juga tidak jelas. Maka ayat berikutnya, walakin ja'alnahu lan tetapi nindadekno ingsun hu ing Al-Qur'an nura ing cahaya. Jelas Al-Qur'an dijadikan oleh Allah itu jelas mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Semuanya itu jelas. Mana perintah, mana larangan, jelas. Pertanyaannya, mungkin kan bisa jelas kalau orang itu tidak ngaji? Mungkinkah kita ini paham kalau dengan Al-Quran kalau kita tidak belajar?
Oleh sebab itu, mari kita gunakan sebagian waktu untuk bekerja, sebagian waktu untuk keluarga, sebagian waktu untuk belajar, untuk ngaji. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Umpama kamu tidak ngaji, umpama saya ini wong Islam, kitab Al-Quran bahasane Arab, kemudian saya ini tidak ngaji, kira-kira besok lek mati oleh Allah saya ini dihukumi Islam atau enggak ya? Saya ini Islam, ngaji sepekan sekali saja 1 jam itu aras-arasen. Kira-kira besok lek mati kita ini diakui enggak oleh Allah keislaman kita? Makanya Pak Mudin desa-desa itu kalau ngajatno nenggene wong duwe gawe, nenggene wong mati iku Pak Mudin itu bilang gini. Muga-muga si Fulan anggenipun wangsul dalam zaman kelanggengan pada ngodalane jembaro kubure diaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku dongane Pak Mudin. Pertanyaannya, mungkinkah jembar kuburnya? Mungkinkah diakui oleh Nabi Muhammad kalau belas sama sekali tidak pernah ngaji? Nah, oleh sebab itu, mumpung nyawa masih dikandung badan, ayo ngaji, ayo belajar, biar ngerti. Sehingga kita ngerti bagaimana kita iman kepada Allah, bagaimana kita ini berislam, bagaimana kita ini berihsan. Kamu ingat hadis di Riyadhus Shalihin, ada orang cowakep, masih muda, kemudian rambutnya hitam, wis ndak iso diukur cakepane. Moro-moro langsung lungguh nengok Nabi, kemudian ngomong karo Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Suruh menerangkan tentang Islam. Kemudian oleh Nabi diterangkan, Islam itu supaya bersyahadat, sholat, zakat, siam, haji. Aneh, wong takon kemudian berkata, sodakta, benar kamu Muhammad. Loh, takon tapi membenarkan. Tentang iman juga gitu, akhbirni anil iman. Kemudian diterangkan, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi dan seterusnya. Kemudian juga membenarkan sodakta. Kemudian tanya dengan Islam, dijawab juga sodakta. Kaget, takon tapi kok membenarkan. Siapa tadi? Tanya dengan sahabat yang lain, Umar, Abu Bakar, tak terusnya. Apakah kamu tahu? Orang dulu itu hebatnya, walaupun agak tahu atau walaupun tahu, saking sopane wong jawabnya ini, Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang lebih tahu itu adalah Allah dan Rasulnya, saya tidak tahu. Nah, lek wong saiki ndak iso suwidik kena mengkuwidik ngelok-ngelokne wong bandai wong ojo, jangan begitu. Ya. Kita ini belajar yang taslim, belajar yang pasrah. Oke. Jadi Al-Qur'an itu jelas terang, makanya kita ngaji, kita belajar. Dengan iman itu kita akan merubah sesuatu. Kelakuan saya, kelakuan anak saya, istri saya, keluarga saya, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berarti saya tidak beriman. Nur, jelas, keterangannya jelas. Tapi lagi-lagi jelas ini lek ngaji. Kalau tidak ngaji ya tidak bisa jelas. Oke, ayat berikutnya. Nahdi biman tasya. Aweh petunjuk ingsun bi kelawan Al-Quran man ing wong. Nasa'u kan ngersakno ingsun ing wong. Min ibadina sangka pira-pira kawula ingsun. Allah memberi petunjuk pada hambanya yang dikehendaki. Makanya kita ayo berbuat baik, kita tunduk dan patuh kepada Allah sehingga Allah menyenangi kita, sehingga kita jadi wong sing beriman. Wa innaka lan sak temene sira Muhammad la tahdi iku yakti paring petunjuk, iku kudu harus yakti ngajak sira Muhammad ila siratim mustaqim marang dalan yang lurus, yakni agama Islam. Muhammad, kamu wis tak kei Al-Qur'an, kamu wis tak terangno tentang iman. Al-Qur'an jelas, maka kamu harus berjuang memberi petunjuk kepada orang supaya orang itu adalah tunduk pada Allah dan Rasulnya, yakni masuk Islam.
Ingat ayuhan nas, Nabi Muhammad lahir, orang Islam itu belum ada. Orang Islam belum ada. Masyarakatnya senengane judi, senengane mabuk-mabukan, wis nuruti nafsu ndak karu-karuan. Dengan adanya Nabi Muhammad SAW lahir, maka diaturlah dunia itu, diaturlah masyarakat itu yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu pun tidak ada paksaan. Lek memang gelem dimejak mlebu Islam, alhamdulillah, ndak ya ndak apa-apa, ndak ada paksaan. Makanya umat Islam itu kalau ngerti tentang Islam, maka sangat bertoleransi, sangat bertoleransi. Jadi lek saya boleh ngomong begini, jangan ngajari saya tentang toleransi. Makanya kalau orang-orang itu menuduh umat Islam tidak toleransi, memang dia tidak ngerti Islam. Nah, sing waras ngalah. Mari kita jelaskan Islam ini supaya ngerti, supaya paham. Tugas kita adalah memberi keterangan, memberi penjelasan kepada umat, bukan mengimankan seseorang. Bukan kita ini memberi hidayah kepada seorang. Yang imankan, yang memberi hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah menyampaikan yang terang, yang jelas. Itu pun lek mau, ndak mau ya sudah. Saya pun makan juga mengharapkan, wahai orang-orang di muka bumi ini semuanya mlebu Islam, supaya selamat fit dunya wal akhirah, selamat dunia akhirat. Itu pun lek mau, ndak mau ya sudah. Tapi memang kita ini nek wong orang itu ndak percaya kepada Allah, orang itu mengingkari kepada Allah, walaupun mepet dengan ulama, mepet dengan kiai, mepet dengan masjid, lek lakarnya ndak seneng pada Allah, lakarnya yaitu tidak percaya adanya Allah atau kafir, ya kafir. Maka tugas kita adalah menyampaikan. Nah, ke jalan yang lurus, yakni jalannya Allah. Siratilahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu jalannya Allah, yakni Islam. Makanya harus ngaji Al-Qur'an. Utamakan yang utama. Apa utamakan yang utama? Jangan ngaji kitab-kitab lain sebelum kita pelajari Al-Quran. Artinya begini, silahkan belajar kitab-kitab yang lain, tapi Al-Quran itu jangan ditinggalkan gitu loh. Tetap ngaji. Makanya di pesantren Ummul Qura nanti seandainya ngaji tafsir Al-Quran itu sudah selesai, dimulai lagi dari yang pertama. Karena ini memang tugas kita adalah untuk menyampaikan di dalam Al-Quran. Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Ini kata orang-orang yang cerdas, kalimat ini kayaknya mencolot, melompat. Setelah ngomong nih kitab, ngomong nih iman, jelas. Kemudian kita berdakwah, kok langsung bahwa langit dan bumi ini miliknya Allah. Apa maksudnya? Oh, ayat ini maksudnya ini. Hei wong-wong, wahai manusia, kalau kamu dikasih tahu suruh beriman itu ndak mau beriman. Suruh tunduk Allah pada Allah, ndak mau tunduk kepada Allah. Kamu menuruti nafsumu sendiri. Ingatlah, langit dan bumi itu miliknya Allah. Dan seluruhnya manusia di muka bumi ini, bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, mulai dari negeri barat sampai negeri timur, seluruhnya tidak ada yang tidak kembali kepada Allah. Maka seluruhnya kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, marilah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang punya surga, yang punya neraka itu adalah Allah. Maka Allah lah yang masukkan orang itu ke surga, Allah lah yang masukkan orang itu ke neraka. Tetapi janji Allah adalah benar. Artinya, pokok manusia itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berapapun besarnya dosa, asal kita minta ampun, kita tobat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Karena apa? Semuanya nanti kembali kepada Allah, maka kita harus hati-hati supaya kita selamat. Ya mari kita meniti jalannya Allah, yakni agama Islam ini. Maka jangan sampai anak cucu kita, anak turun kita, saudara-saudara kita
sampai yaitu keluar dari Islam. Maka kita bentengi supaya jelas, karena Islam ini adalah agama milik Allah. Selain Islam, Allah tidak memiliki. Itulah ayyuhal muslimun, untuk surat Asy-Syura sudah selesai. Nah, ini kita lanjutkan surat Az-Zukhruf, yaitu mulai pertama. Saya langsungkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh alam, seisinya, segala kejadiannya, semuanya adalah Bismillah, dengan nama Allah. Yang membuat Allah. Allah lah yang mempunyai nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dipasang yang pertama? Ini Asmaul Husna. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsoha dakhalal jannah. Sesungguhnya nama Allah itu adalah 99. Barang siapa yang hafal terhadap Asmaul Husna, maka dia adalah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ayo lo, siapa yang belum hafal Asmaul Husna harus ngapal nih. Anak-anak muda itu kalau lagu satu kaset itu hafal. Sampai ada orang itu masih dengar lagunya ngek ngek ngek, itu aja langsung tahu, wah lagunya ini, judulnya ini. Lah mosok kita sudah Islam 25 tahun, sudah Islam 50 tahun, namanya Allah aja ndak ngerti. Kok ngani ngoyo, kok keterlaluan. Nah, bukan mencari kekurangan di antara kita, apalagi menjatuhkan, enggak. Saling mengingatkan, ayo nama Allah itu kita harus hafal. Yang pertama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Artinya apa? Ar-Rahman adalah kasih sayangnya Allah pada seluruh makhluk. Walaupun kafir sekalipun benci kepada Allah, Allah tetap kasihan, welas. Maka orang kafir kalau belajar dengan sungguh-sungguh oleh Allah dikasih pinter. Orang mukmin lek penggane mek turu mulas males aras-arasan belajar, iya goblok. Meskipun muslim. Inilah kasih sayangnya Allah. Orang Islam kalau pengen kaya, pengen enak, ya yuk kerja keras. Sebaliknya begitu. Kalau kita males, maka kita tidak punya duit. Orang kafir, meskipun kafir, tapi kerja keras oleh Allah adalah dikasih kekayaan. Itu adalah arti Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim lain. Ar-Rahim ini kasih sayangnya Allah khusus hanya kepada umat Islam. Ini nanti di akhirat. Oleh sebab itu kita meraih kedua-duanya, di akhirat bahagia, di dunia bahagia, di akhirat pun juga bahagia. Nah, itu kurang lebihnya artinya Bismillahirrahmanirrahim tadi. Kemudian ayat pertama Hamim. Ini Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang mengetahui makna tentang ini. Wes, saya ngikuti mufasir, ndak makna macam-macam. Bagaimana itu artinya? Wes, Allah yang mengetahui. Ada orang yang bilang, mufasir yang bilang, oh itu tanda-tanda perhatian, pada sampai gitu. Oke. Wal kitabil mubin, demi kitab, demi zat yang gawe kitab Al-Quran kang jelas. Nah, ini begini. Biasanya awal kalimat itu rafa. Alhamdulillah, al ulama'u, al mu'minuna, rafa. Tapi ini jer kasroh, wal kitabi. Ini adalah wawunya wawu kosam. Artinya untuk bersumpah. Siapa yang sumpah di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, Allah kok sumpah? Iya. Ini menunjukkan pentingnya masalah. Wal kitabi, demi zat sehingga kitab Al-Quran ini. Karena apa? Pentingnya masalah. Allah sumpah. Oleh sebab itu, ayuhan nas, wahai manusia, jangan sembrono, jangan seenaknya. Kita hidup ini tidak boleh main-main. Artinya seluruh perbuatan kita
seluruh katakanlah kelakuan perkataan kita akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah bersumpah dengan zat yang membuat kitab Al-Qur'an yang jelas. Al-Qur'an itu jelas, artinya jelas, maknanya jelas, yang haram jelas, yang halal jelas, yang perintah jelas, yang larangan jelas. Kalau kita tidak belajar ya bagaimana mungkin bisa. Oleh sebab itu ayyuhal muslimun ojo bosen-bosen karo ngaji. Padha karo ngene lho. Wong mangani lek ndak bosen to. Isuk makan, siang makan, sore makan. Ngaji ya ngono. Kita ndak bosen. Tadi sudah saya jelaskan, sebagian waktu untuk bekerja, sebagian waktu untuk keluarga, sebagian waktu untuk ngaji. Di gedung ono, di kuncen ono, wong mati mongso urungo. Artinya kita jangan happy-happyan. Happy-happyan pun yo mati, ndak happy-happyan yo mati. Makanya mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih zaman-zaman yang seperti sekarang ini. Oke. Inna ja'alnahu sak temene ndadekno ingsun, sak temene ingsun ja'alnahu iku ndadekno ingsun hu ing Al-Qur'an. Qur'anan kalih rupa bacaan. Arabian kang bangsa bahasa Arab. La'alakum takkilun, mestine sira kabeh takkilun iku paham kabeh. Jadi begini, sungguh aku jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan yang berbahasa Arab. Pasti kamu sekalian paham. Bahasa Arab ini memang bahasa yang mudah. Bagaimana tidak mudah? Umpamanya begini, kalau kita bilang umpamanya fikum, fikum itu ya fa, ya, kasroh, sukun. Kum ya ngono, kap, mim, dhammah, sukun, fikum. Jelas. Persis kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bilang kita aku, ya a, ka dengan u, aku. Lain kalau bahasa lainnya Arab. Tapi nek bahasa Arab ini luar biasa. Oleh Allah diciptakan gampang, siapapun orangnya. Salat umpamanya baca wajhatu wajhiya lillati fataras samawati wal ardo. Wong Inggris muni ya ngono. Masih orang manapun juga apapun bahasanya lek maca Al-Fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama. Bahasanya mudah. Karpe apa ini? Kebacut bahasa mudah kamu tidak belajar itu keterlaluan. Bahasa secara ringkas ada dua, bahasa Ajam dan bahasa Arab. Bahasa Ajam itu adalah bahasa selain Arab. Itu namanya bahasa Ajam. Apakah Jawa, apakah Madura, apakah Sunda, apakah Indonesia, apakah Inggris, wis itu namanya bahasa Ajam. Nah, bahasa Arab ini undang-undangnya jelas. Di dalam ilmu nahwu itu jelas. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna sak terusnya. Aturannya jelas. Hurufnya jelas, banyaknya jelas. Istighfaro, yastaghfiru, istighfaron, seterusnya jelas semuanya. Aturannya jelas. Makanya inilah bahasa Arab yang jelas. Mestinya kamu paham. Adapun tidak paham itu karena kamu males. Ada orang belajar pinter, kepengen pinter, nenggoni dukun. Supaya dukun itu ndongakno lek ujian lulus. Nah, gurunya guru pinter, guru Islam. Dikei kertas, dipesen, wes, kamu nanti pinter, dijamin, jangan khawatir pasti pinter. Ini kertas harus dilihat dengan orang banyak dan tidak boleh dibuka di sini. Bukanya nanti sampai rumah. Syarat bukanya supaya kamu pinter, kumpul orang banyak. Loh, wong pinter lain. Makanya wong alim 1 itu bandingannya wong ndak pinter 1000. Itu pun masih utama orang pinter. Ringkas cerita, bareng kertas yang digulung tadi dilihat di rumah. Ayo siap semua teman-teman, ayo kumpul membaca buku ini. Ini dari Mbah Dukun. Setelah dibuka, diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen kaya, ya kamu kerja. Kalau kepengen pinter, kamu harus belajar. Lek kepengen bodoh, ya turu ae. Ngono. Kaget. Oh, ngono ya.
Rumangsane uteke dielih rono iku melok-melok dongenge kancil nyolong timun lah namanya. Makanya kita ini pengen pinter belajar, pengen kaya bekerja, pengen ngaji nih paham tafsir Al-Quran, ya belajar tadi, yaitu apa? Ilmu adab sittah, belajar ilmu lughah, belajar ilmu sorob, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu ma'ani, belajar ilmu bayan, belajar ilmu batik, dan lain-lainnya. Baik, karena bahasanya mudah, kita harus paham. Wa innahu lan sak temene Al-Qur'an fi umil kitab iku ing dalem induke kitab yakni Lauh Mahfuz. La daina ing dalem sanding ingsun la aliyun iku yakti kang mo agung mau tinggi kaki muntur bijaksana. Nah, Al-Qur'an itu nggone kana Lauh Mahfuz. Langsung ini bumi nongwai ke atas, di bawah yaitu oleh malaikat. Nah, maka terjaga. Karena terjaga betul dan luar biasa tadi dipakai sumpah oleh Allah, makanya ini penting betul, makanya kita harus ngikuti. Afanat ribu apa toh mongko meneng ingsun angkum saking sira kabeh adzikra ing Al-Qur'an ini safha kelawan meneng temenan. Apakah saya tidak menyampaikan Al-Quran ini sehingga saya diam saja? Lantaran angkuntum arai ono sira kabeh kauman yaiku kaum musrifun kang melampaui batas yakni musyrik. Walaupun umat manusia ini di dunia ini adalah melampaui batas, menentang kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, maka Al-Quran ini tetap turun, Al-Quran ini tetap sampaikan. Tugasnya mubalik, tugasnya ulama, tugasnya kiai, tugasnya habaib, ini harus menjelaskan. Orang-orang tidak beriman, orang-orang mencemooh, tidak masalah. Tapi kita sampaikan, kita kalau tidak menyampaikan salah. Tidak berhenti, kita terus menyampaikan untuk memberi pemahaman. Makanya di negara kita ini oleh pendiri negara, dasar negara kita adalah bukan dasar demokrasi, bukan dasar yaitu kapitalis, bukan dasar sosialis, apalagi dengan dasar komunis, enggak. Tapi dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45 Bab 11 Pasal 29 Ayat 1 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, singkat nih Pancasila mukadimah itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Maka seluruh umat yang ada di Indonesia ini harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang mengajak? Terutama para pemimpin. Makanya nanti para pemimpin dimintai bertanggung jawab khususnya di negara kita, apakah sudah mengajak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa atau belum. Oleh sebab itu diantara kita mengingatkan, mendoakan, mudah-mudahan para pemegang kekuasaan di negara kita ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga semuanya tunduk dan patuh kepada aturan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau begitu dijamin selamat fid dunya hatal akhirah, jamin selamat. Oleh sebab itu kita tidak ada intinya. Tetapi ayat berikutnya, wakam arsalna, wakam lan pirang-pirang, arsalna ngutus ingsun min nabiyin sangka nabi-nabi fil awalin ing dalem dhisik-dhisik. Dulu kata Allah, saya sudah banyak sekali mengutus nabi-nabi dalam periode awal-awal diutus. Nabi Muhammad kan yang nabi yang terakhir. Nabi yang wajib kita ketahui kan 25. Nah, yang terakhir tadi 24 sudah diutus. Membawa penjelasan, membawa keterangan wa ma ya'tihim lan ora teko ing wong awal-awal mau min nabiyin sapa nabi illa kejaba kanu ana ya si wong-wong mau bi kelawan nabi yastahziun
iku ngenyek kabeh, iku ngguyu kabeh. Jadi orang-orang terhadap Nabi, terhadap utusan, tidak ada yang datang pada Nabi kecuali datangnya itu ngenyek. Umpamane ngene, lek zamane Nuh dinyek karo umate, Nuh kamu itu ternyata gila betul. Buktinya gila apa? Di kemarau panjang kamu itu membuat perahu, cari air untuk minum saja sulit, apalagi untuk mandi. Lah kok kamu gawe perahu? Gimana kamu itu tidak gila? Istrinya bilang, iya bojoku pancene gendeng, innahu majnun. Iya bojoku itu gendeng memang. Hati-hati, istri Nabi Nuh gara-gara hanya membenarkan tentang kegilaannya Nabi Nuh itu aja kafir. Apalagi yang menolak sebagian besar terhadap hukum Islam. Nah, oleh sebab itu sudah sejak dahulu bahwa para ustadz, para ulama, para kiai, nabi-nabi pun dibenci oleh orang-orang kafir, dinyek oleh orang-orang kafir. Makanya kalau sekarang ada mubalek, ada ustadz, ada kiai dinyek oleh orang kafir, dihujat oleh orang kafir, itu wis biasa. Kita harus sabar. Sabar itu bukan sembarang ilmu. Sabar itu belajarnya tiap hari, ujiannya setiap saat. Barang siapa yang tahan terhadap ujian, surgalah di tangannya. Memang dari kiai, dari wong alim itu abot, siap untuk dihujat orang, siap untuk dibully orang. Yang penting kita menyampaikan penjelasan, menyampaikan keterangan supaya orang itu selamat, yaitu di dunia maupun di akhirat. Jadi orang-orang yang datang semuanya ngenyek, semuanya menghina. Nah sekarang kita lihat sekarang ini, adakah yang ngenyek pada ulama, ada yang membuli pada ulama, ada yang bersuit pada ulama. Kita lihat, ini sudah zamannya. Tapi begitu kata Allah, fa'ahlakna, mongko ngancurno ingsun, mongko ngrusak ingsun, asadda ing luwes banget, luweh nemen minhum dibanding kaummu Muhammad. Batsa apane kuwate Muhammad? Kaum-kaum dulu yang kuat itu saya hancurkan semuanya. Dibanding kaummu ini tidak ada apa-apanya. Wa madho masalul awalin lan wus kliwat apa gambarane sing awal-awal dulu. Nah, ning nggone Al-Qur'an surat At-Taubah ada. Kemudian surat apa itu? Fusilat ada. Tentang beritanya alam yatim nabaul ladzina min qaumi nuhi wa adi wa samud wa qaumi Ibrahim. Bagaimana beritanya kaum Ad? Bagaimana beritanya kaum Nuh? Bagaimana beritanya kaum Samud? Tadi sudah saya sebutkan untuk Nabi Nuh, beritanya kayak gitu. Kaum Ad bagaimana? Kaum Ad itu sombongnya luar biasa. Memang kaum Ad itu pinter-pinter orangnya. Wonge kuat-kuat, ndak tahu loro. Dia membuat surga dunia dirancang dalam kisah 300 tahun lamanya. Luar biasa, megahnya luar biasa. Karena tentaranya kuat, ekonominya kuat, semuanya kuat, wis kekayaan ini tidak ada yang bandingi. Akhirnya waqalu dan berkata mereka kaum Ad itu, man asadu minna quwwatan, siapa orang yang melebihi aku kekuatannya. Sombongnya muncul, sombongnya tidak karu-karuan. Yang lain berdoa dalam hati, ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang sombong. Karena apa? Lek ditentang kita tidak kuat, mesti kalah. Persenjataan kalah, ekonomi kalah, semua kalah. Ringkas cerita, fa'arsalna alaihim, maka Allah itu ngutus kepada mereka rihang sorsoro, yaitu berupa angin yang dingin selama 7 malam 8 hari, terus menerus tidak berhenti. Akhirnya apa yang terjadi? Semuanya meninggal, semuanya meninggal. Oleh sebab itu, ayyuhal muslimun, temenan yo, ojo sombong. Kamu pun ndak eling, kamu itu yang membuat Allah, yang membuat pintar Allah, yang membuat kaya Allah, yang membuat kaya Allah, yang membuat kuat Allah.
Lah kok kamu sombong ambek Allah? Ndak pantas. Makanya kita ini temenan ojo sombong. Wong sombong itu ndak iso mlebu swarga. Akhirnya karena kesombongan kaum tadi semuanya mati. Di akhir ayat di sana disebutkan wanat jainal ladina amanu wa kanu yattaqun. Maka kami selamatkan orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Nah, mudah-mudahan dengan peristiwa penyakit atau wabah corona ini orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah di seluruh dunia ini, khususnya di Indonesia. Loh, enak kita ini, makanya ono musibah tawakal, ono musibah kita sabar, kita berdoa kepada Allah karena yang membuat itu Allah. Wa idza maritu fawa yasfini. Ketika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Nah, pasrah itu. Nah, itulah contoh kaum-kaum yang dahulu dirusak oleh Allah karena ngenyek kepada ajaran Allah, ngenyek kepada Al-Quran, menghina kepada Al-Quran. Tetapi mereka itu, ayat berikutnya, wala ing sa'altahum lan yakti lamun takon sira Muhammad hum ing wong-wong man utawi sapa khalaqa iku ndadekno ya si wong as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi la yakulunna mongko temenan muni ya si wong-wong khalaqahunna kang ndadekno huna ing kabeh mau langit bumi al azizul alim, yaitu Allah zat yang maha menang, zat maha mulya, alim tur maha mirsani. Jadi kalau mereka itu tanya siapa yang membuat ini musibah ini, siapa yang membuat yaitu langit dan bumi ini, siapa yang membuat kuasa semacam ini? Allah. Kalau kena musibah orang-orang kafir, orang-orang non muslim itu berbondong-bondong cinta terhadap Islam. Seperti cerita sekarang itu, konon katanya orang-orang Cina itu banyak yang masuk Islam. Dan tidak tahu, hanya lihat dari YouTube aja. Kalau kena musibah, nanti kalau musibah itu sudah reda barangkali, mungkin juga akan ingkar lagi. Oleh sebab itu hati-hati, kita ini hati-hati. Nah, maka mereka dia adalah menjawab Allah. Alladzi ja'ala lakumul ardh. Allah itu yaiku zat kang ndadekno ya sidat lakum marang sira kabeh. Al ardo ing bumi mahda kali dadi lemek. Nah, bumi ini terhampar. Kita bisa bercocok tanam, kita bisa berjalan, kita bisa bermain. Wis ringkas cerita, gampang ngomong ndak terjal, ndak gunung-gunung. Dadi lemek, dadi hamparan. Wa ja'ala lakum lan ndadekno ya si Allah lakum marang sira kabeh fiha ing dalam bumi ini subula ing pira-pira dalan. Allah di bumi ini juga membuatkan jalan. Saya itu mikir, gunung-gunung yang masih rimba, alas-alas yang masih rimba, itu kok bisa ya orang dulu membuat jalan. Ternyata jalan yang di hutan-hutan rimba itu kebanyakan pinggir pantai. Karena pinggir pantai ini adalah yang mudah untuk membuat jalan. Coba dilihat rata-rata pinggir pantai ada jalan. Lah ini memang Allah sudah disiapi. Loh begini ini loh oleh Allah sudah disiapkan kepada hambanya yang beriman. Makanya ojo sombong. Kepingin panganan, kepingin buah-buahan semuanya disiapi. Yo tentu kita berusaha, yo tentu kita berbuat, yo tentu kita nanam. Ndak teko dengan sendirinya. Tapi ini semuanya ini adalah yang nyiapi Allah. Maka la'alakum tahtadun. Mestine sira kabeh tatadun niku oleh petunjuk sira kabeh. Kalau kita ini gelem madhep Al-Qur'an, gelem ngaji, gelem sapa karo kiai, karo ulama, maka kita akan paham, kita akan ngerti. Makanya jangan kita ini ngedoi ulama, jangan kita ini menjauhi guru, jangan kita menjauhi masyayikh, apalagi membuli karo ulama, ojo. Dosa. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk surga. Tidak ada yang tidak masuk. Enak kan? Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Illa man aba, kecuali orang-orang yang sombong. Qalu may ya'ba ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang sombong? Barang siapa? Man atau ani atau Allah? Barang siapa yang tunduk pada aku, berarti dia tunduk kepada Allah. Ngikut Nabi.
Wa man asoni faqad aba. Maka barang siapa yang maksiat dengan saya, yang menolak kepada saya, yang benci kepada saya, itu adalah yang sombong. Lalek wong sombong masuk neraka. Hati-hati, kita jadi wong Islam alhamdulillah, jadi wong pinter alhamdulillah, wong sugih alhamdulillah, wong pangkat alhamdulillah, tapi ojo sombong. Lek sombong itu adalah tidak bisa masuk surga. Wa mal kibru, apa sih sombong itu? Al kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, menolak Al-Qur'an, menolak Al-Hadis, dan meremehkan kepada orang lain. Apalagi kita menolak kepada ulama, apalagi kita membuli pada ulama. Wis, itu hukumannya sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ngaji, dan insya Allah ngaji ini adalah berurutan. Sekarang Al-Ahzab sampai ayat 10. Insya Allah nanti lain kali akan kita ganti lagi, yaitu berikutnya, karena ngaji ini urut. Mohon maaf atas kekurangannya. Cukup sekian, terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.